mana kita tahu bahwa asam amino ketika bergabung dengan asam amino yang lain, itu akan membentuk suatu protein ya kan, atau asam amino adalah monomer dari protein gitu ya, sehingga ada kaitannya antara asam amino dan protein. Kalau protein berarti adalah polimer dari asam amino. Jadi ketika dipecah protein itu nantinya akan menghasilkan asam amino seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai katabolisme dari protein dan juga asam amino. Slide saya sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, nah kita bahas dari katabolisme protein dulu. Jadi, misalnya ketika kita mengkonsumsi suatu makanan yang mengandung tinggi protein, maka makanan tersebut atau protein tersebut nantinya akan mengalami proteolisis di lambung dan usus halus untuk selanjutnya diubah menjadi asam amino. Jadi proses metabolismenya protein itu ada di lambung dan juga di usus halus gitu ya. Nah, proteolisis ini adalah pemecahan ini ya, protein ya. Jadi proteolisis itu adalah pemecahan protein menjadi asam amino ataupun menjadi peptida-peptidanya. Nah, asam amino yang sudah dipecah dari protein ya di lambung dan di usus halus, selanjutnya itu nanti kan dibutuhkan oleh tubuh untuk sintesis protein, sintesis basa nukleotida ya seperti DNA dan juga RNA. Nah, si asam amino ini punya perbedaan dengan senyawa biomolekul yang lain, yaitu adalah kelebihannya kelebihan dari asam amino itu tidak bisa disimpan ya, beda dengan ketika kita mengkonsumsi glukosa ya kan misalnya. Kebanyakan glukosa itu nanti bisa disimpan dalam bentuk glikogen gitu kan ya. Terus kalau misalnya kita mengkonsumsi banyak lipid, nanti lipidnya bisa disimpan di jaringan adiposa gitu kan misalnya. Nah, tapi kalau untuk asam amino, ketika kita mengkonsumsi protein banyak, terus protein yang kita konsumsi banyak, berarti kan asam amino yang dihasilkan kan semakin tinggi tuh di dalam tubuh atau semakin besar ya. Nah, kelebihan asam amino yang dimiliki oleh tubuh itu tidak bisa disimpan, tidak seperti glukosa dan juga lipid ya, melainkan nanti kelebihan asam amino itu akan mengalami proses katabolisme untuk menghasilkan energi. Gitu. Jadi asam amino berlebih yang dihasilkan oleh si tubuh kita dari proses metabolismenya itu akan dilanjutkan ke proses katabolisme untuk mendapatkan energi gitu. Nah, jadi misal kayak contoh misalnya kita lagi kelaparan. Kalau misalnya kita lagi kelaparan, berarti kan kita tetap butuh energi gitu ya untuk supaya tubuh kita bisa menjalankan fungsinya gitu ya. Nah, ketika lapar kan tidak ada sumber bahan makanan yang masuk, maka tubuh akan menggunakan cadangan glikogen. Cadangan glikogen itu yang diperoleh dari kelebihan glukosa gitu ya, dan juga cadangan lipid untuk sumber energinya. Nah, tetapi ketika misalnya, glikogennya udah habis, sumber lipid di jaringan adiposanya udah habis, terus kelaparan, nggak makan-makan gitu ya, terus tubuh kita tuh tetap butuh bahan bakar gitu kan ya, atau butuh energi, maka digunakanlah protein gitu ya. Protein seluler digunakan sebagai bahan bakar melalui katabolisme dari asam amino tadi. Atau ketika seseorang itu menderita DM yang parah gitu ya, sehingga akan menggunakan cadangan lipid sebagai sumber energi, dan ketika cadangan lipidnya sudah habis, maka yang akan digunakan adalah protein selulernya melalui katabolisme dari asam amino. Gitu. Jadi sedikit perbedaan ya antara glukosa dan lipid dengan protein itu adalah di kelebihan senyawa yang dihasilkan gitu. Kalau glukosa tadi bisa disimpan menjadi glikogen ya kan, glikogen yang disimpan nanti bisa digunakan sebagai sumber energi ya kan.
Terus kalau lipid nanti bisa disimpan di jaringan adiposa gitu kan, bisa juga digunakan sebagai energi ketika kita kelaparan. Nah, protein ini juga bisa sebagai sumber energi ketika kita kelaparan ataupun DM melalui katabolisme dari asam amino, seperti itu. Nah, bagaimana proses katabolisme asam amino? Katabolisme asam amino itu melalui 4 tahap ya. Tahap transaminasi, deaminasi oksidatif, lalu transport amonia, dan juga masuk selanjutnya ke siklus urea. Kenapa ada siklus urea di katabolisme asam amino? Karena kita tahu struktur asam amino itu kan seperti ini ya. Struktur umum dari alfa asam amino kan seperti ini. Jadi ada CH, NH3, COO, dan juga R. Di mana yang akan berubah-ubah ya antara atau yang menjadi pembeda antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain adalah rantai sampingnya R-nya gitu ya. Dan kita tahu bahwa asam amino itu mengandung amonia NH3. NH3 ini kan sangat toksik ya kalau di dalam darah kan ya, sehingga harus dikeluarkan melalui di sini siklus urea gitu. Jadi nanti hubungan asam amino dengan siklus urea karena butuh untuk mengeluarkan amoniaknya seperti itu. Nah, di sini adalah struktur dari asam amino ya. Ini hanya sebagai merefresh lagi materi yang minggu lalu ya, di mana R ini adalah yang membedakan antara asam amino yang satu dengan yang lain. Kalau kita lihat di sini, ini adalah struktur utamanya ya dari masing-masing asam amino ya, sama ini juga ya, ini adalah struktur utamanya yang saya bulatkan merah. Lalu yang saya bulatkan hijau adalah R-nya, rantai sampingnya gitu ya. Jadi yang membedakan antara glisin dengan alanin adalah R-nya, antara alanin dengan valin misalnya yang membedakan adalah R-nya, antara valin dengan leusin dan isoleusin itu yang membedakan adalah R-nya gitu ya. Jadi R-nya ini berbeda-beda, rantai sampingnya itu berbeda-beda. Dan asam amino yang paling sederhana adalah glisin ya, karena R-nya hanya terdiri dari H gitu ya. Sedangkan kalau alanin, R-nya adalah CH3. Untuk valin, leusin, dan isoleusin itu disebutnya juga asam amino bercabang karena R-nya itu rantai sampingnya punya cabang seperti itu. Nah, ini untuk serin, treonin, tirosin ya, mereka adalah asam-asam amino yang juga memiliki gugus hidroksil OH ya di rantai sampingnya. Sedangkan sistein, metionin itu dia yang punya gugus sulfur, punya S ya di rantai sampingnya seperti itu. Terus kalau asam aspartat, asparagin, asam glutamat sama glutamin, dia selain punya gugus R ya, selain punya asam amino di gugus amino di struktur utamanya, dia juga punya NH2 ya, punya gugus amida ya di dalam si R-nya gitu atau rantai sampingnya. Selanjutnya ini yang contoh lain ya, ada arginin, lisin, histidin, prolin dan lain-lain sebagainya. Ya, ini yang sudah kita pelajari di minggu lalu mengenai struktur-struktur dan penggolongan dari asam amino. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu kah? Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Sepertinya tidak ada, Ibu bisa dilanjut. Oke. Kalau begitu kita masuk ke tahap transaminasi ya. Transaminasi ini dari katanya kan trans, berarti kan ada transfer ya. Aminasi berarti amino ya. Jadi transaminasi ini adalah proses transfer gugus amino ya, lebih tepatnya alfa amino ya, yang ada di asam amino. Nah, di sini hampir seluruh
jenis asam amino itu mengalami transaminasi. Kecuali prolin, prolin, treonin, sama lisin. Karena untuk prolin, hidroprolin, treonin, dan lisin itu akan langsung mengalami reaksi deaminasi oksidatif tanpa mengalami reaksi transaminasi, gitu ya. Nah, balik lagi ke reaksi transaminasi, dari katanya trans dan aminasi berarti kan ada transfer gugus amino gitu ya. Gugus aminonya adalah alfa amino ya di sini ya. Kalau kita lihat amino itu yang NH3+. Nah, transfernya dengan siapa gitu ya. Jadi, reaksi transaminasi ini terjadi antara asam amino dengan alfa ketoglutarat. Jadi kalau kita lihat di sini, reaksinya adalah reaksi transaminasi, artinya ada transfer asam amino ke alfa ketoglutarat, lalu gugus O atau gugus karbonil yang ada di alfa ketoglutarat itu akan ditransfer ke asam amino. Jadi reaksinya kayak reaksi substitusi ya, pertukaran gitu ya. Antara asam amino ketika berikatan dengan alfa ketoglutarat, maka NH3 yang di asam amino akan berpindah atau menggantikan gugus O yang di alfa ketoglutarat, lalu gugus O yang di alfa ketoglutarat akan menempati posisi yang si aminonya gitu ya. Sehingga hasil dari reaksi asam amino dengan alfa ketoglutarat adalah asam alfa keto dan juga glutamat gitu ya. Jadi dari alfa ketoglutarat NH3-nya masuk ya jadi L-glutamat. Terus yang dari asam amino NH3-nya digantikan oleh O menjadi asam alfa keto gitu ya. Asam alfa keto ini bisa dalam bentuk misalnya salah satunya adalah pirufat gitu. Atau oksaloasetat ya juga bisa. Nah, tergantung dari jenis asam aminonya. Jadi alfa ketoglutaratnya, asam alfa ketonya itu yang dihasilkan itu bergantung pada asam amino yang mengalami reaksi transaminasi. Contohnya adalah alanin misalnya. Alanin tadi strukturnya adalah yang ini ya, ada CH3 ya. Jadi ada CH3, CH, CO, NH3 ya kan. Nah, alanin berarti di sininya adalah CH3 gitu ya. Ketika dia mengalami reaksi transaminasi, maka dia akan bereaksi dengan alfa ketoglutarat membentuk pirufat dan juga glutamat ya. Pirufat itu karena di sininya CH3 kan, kalau alanin di sininya R-nya adalah CH3. Membentuk pirufat dan glutamat. Melalui enzim apa atau dengan bantuan enzim apa si alanin ini bisa berubah menjadi pirufat dan glutamat? Melalui atau dengan bantuan enzim alanin aminotransferase gitu ya. Jadi reaksi pada transaminasi itu dikatalis oleh enzim aminotransferase ya. Di sini ada kata alanin karena yang mau diubah adalah senyawa alanin ya. Kalau yang mau diubah senyawa aspartat berarti nanti namanya aspartat aminotransferase. Tapi secara keseluruhan reaksi ini dikatalis oleh enzim aminotransferase atau transaminase dan juga koenzim piridoksal fosfat. Kalau misalnya pernah dengar kata piridoksal fosfat itu adalah nama lain dari vitamin B6 gitu ya. Nah, selanjutnya misalnya bukan alanin tapi misalnya asam aspartat gitu ya. Maka asam aspartat tetap bereaksi dengan alfa ketoglutarat. Nanti NH3 dan O-nya ini saling bertukar atau tak saling tersubstitusi gitu ya. Lalu menghasilkan oksaloasetat dan juga glutamat. Jadi proses utamanya itu keduanya menghasilkan glutamat. Kalau pirufat dan oksaloasetat ini itu adalah senyawa lain yang nanti bisa diubah menjadi energi ya ketika di proses glikolisis misalnya atau pada proses siklus Krebs.
Nah, untuk enzim aminotransferase, ini dia terdapat di sitosol sel, terutama di hati, ginjal, usus halus, dan juga otot. Dan untuk setiap enzim aminotransferase itu spesifik untuk sepasang substrat, tapi tidak spesifik untuk pasangan substrat yang lainnya, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Silahkan dipahami dulu. Kalau ada pertanyaan, boleh. Ketoglutaratnya nanti dikemanain? Alfa ketoglutaratnya nanti dipakai lagi buat proses transaminasi. Karena proses transaminasi itu butuh alfa ketoglutarat. Gitu ya. Jadi transaminasi itu reaksi antara asam amino dengan alfa ketoglutarat menghasilkan asam alfa keto dan L-glutamat. Glutamatnya masuk ke proses deaminasi oksidatif nanti menghasilkan alfa ketoglutarat lagi. Asam ketoglutarat yang dihasilkan nanti dipakai lagi buat reaksi transaminasi untuk merubah asam amino yang lain gitu ya. Nah, di sini dihasilkan NH3. NH3 ini amoniak ya. Amoniak ini NH3 ini cuma bisa yang nanti masuk ke siklus urea ya, itu cuma bisa direaksikan dengan bantuan enzim glutamat dehidrogenase. Nah, selanjutnya amonia yang tadi dihasilkan itu kan nanti masuk ke transport amonia ya, karena tujuannya adalah salah satunya mau menghilangkan amonianya gitu ya. Jadi amonia yang tadi dihasilkan atau amonia yang diproduksi di jaringan perifer itu kan sifatnya kan toksik ya, sehingga harus dikonversi sebelum dia ditransportasikan ke dalam hati. Nah, amonia ketemu lagi nih sama glutamat dengan bantuan MGATP ya, dan juga enzim glutamin sintetase. Selanjutnya akan menghasilkan glutamin. Nah, glutamin ini baru nanti bisa dilepaskan ke dalam darah, yang mana nanti akan dikonversi kembali menjadi glutamat dan NH3 dengan bantuan enzim glutaminase. Gitu. Nah, amonia yang di sini, yang dihasilkan di sini, itu masuknya kemana? Masuknya ke siklus urea ya. Siklus urea itu nanti akan merubah si amonia menjadi urea ya, yang nantinya amonianya bisa kita keluarkan melalui urin gitu kan ya. Nah, siklus urea itu terjadi sebagian besar di sel hati dan sebagian kecil terjadi pada ginjal gitu. Nah, urea yang dihasilkan dari proses siklus urea ini ya, itu akan dimobilisasi atau ditransfer pada sirkulasi darah, kemudian ke ginjal dan diekspresikan dalam bentuk urin atau keluarnya dalam bentuk urin gitu. Jadi prosesnya itu seperti itu dari katabolisme protein ya, katabolisme asam amino seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu kah?
Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sepertinya tidak ada, Ibu. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke siklus urea bagaimana mengubah amonia menjadi urea ya. Jadi amonia yang tadi dari proses transport amonia ya, itu selanjutnya akan dibawa ke matriks mitokondria. Dibawa ke matriks mitokondria, dia akan mengalami reaksi kondensasi dengan karbon dioksida. Jadi akan ada karbon dioksida juga yang nantinya masuk ke dalam mitokondria. Kemudian karbon dioksida dan amonia akan mengalami reaksi kondensasi atau reaksi penggabungan gitu ya. Dengan bantuan MgATP plus air menghasilkan karbamoil fosfat dan juga 2 MgADP plus fosfat. Enzimnya enzim karbamoil fosfat sintetase 1 atau CPS1 ya nanti singkatannya ya. Nah, CPS1 atau karbamoil fosfat sintetase itu cuma bisa aktif kalau misalnya ada N-asetil glutamat. Ya, jadi kalau nggak ada N-asetil glutamat, dia menjadi inaktif, artinya tidak bisa aktif, berarti tidak ada perubahan amonia menjadi karbamoil fosfat, gitu ya. Nah, selanjutnya karbamoil fosfat ini yang ada di mitokondria itu kan menghasilkan NH2 ya, masih ada NH2-nya. Akan dibawa keluar menuju sitosol atau sitoplasma sel hati gitu ya. Dengan bantuan siapa? Dia baru bisa keluar dari mitokondria menuju sitosol kalau bereaksi dengan ornitin. Ya, di mana ornitin ini dibentuknya di sitosol ya, kemudian masuk ke dalam mitokondria dan bergabung dengan atau bereaksi dengan karbamoil fosfat untuk membentuk sitrulin. Sitrulin inilah yang nantinya bisa keluar ke sitosol. Karena kalau dalam bentuk karbamoil fosfat dia NH2-nya nggak bisa keluar ke sitosol, harus diubah dulu dalam bentuk sitrulin. Diubah dalam bentuk sitrulin dengan cara apa? Dengan cara bereaksi atau bergabung dengan ornitin dan enzim ornitin karbamoil transferase. Selanjutnya, sitrulin ini nanti akan bereaksi dengan arginisuksinat sintetase ya, dan juga dengan bantuan asam aspartat menghasilkan atau diubah menjadi argininosuksinat. Argininosuksinat diubah lagi dengan bantuan enzim argininosuksinat liase menjadi arginin dan fumarat. Kalau kita ingat lagi fumarat berarti atau fumarase ya, ini pasti kita langsung teringat pada siklus Krebs gitu kan ya. Jadi memang ada hubungannya antara siklus urea dengan siklus Krebs, di mana di siklus urea itu menghasilkan fumarat. Fumarat itu salah satu senyawa yang digunakan dalam siklus Krebs gitu ya. Jadi nanti fumaratnya masuk ke siklus Krebs, nanti argininnya dengan bantuan arginase dan H2O itu akan menghasilkan urea yang mana nanti ureanya akan masuk ke siklus urea lagi, lalu si argininnya berubah menjadi ornitin kembali dan masuk ke dalam mitokondria kembali. Jadi siklusnya seperti ini, seperti itu ya. Jadi ada amonia bereaksi dengan karbon dioksida ya, mengalami reaksi kondensasi dengan enzim CPS1 diubah menjadi karbamoil fosfat. Karbamoil fosfat ketemu sama ornitin yang nanti bisa mengubah atau membawa si karbamoil fosfat ini ke sitosol sehingga nanti menjadi sitrulin. Sitrulinnya ketemu asam aspartat dengan MgATP gitu ya, dan enzim argininosuksinat sintetase akan menghasilkan argininosuksinat. Argininosuksinat dengan enzimnya akan menghasilkan arginin dan fumarat. Fumaratnya nanti masuk ke dalam siklus Krebs.
untuk nanti selanjutnya digunakan di siklus Krebs. Argininnya masuk lagi menjadi ornitin ke dalam mitokondria untuk mengubah karbamil fosfat yang tadi dihasilkan gitu. Silakan dipahami dulu, kalau ada pertanyaan boleh ya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Sepertinya bisa dilanjut, Ibu. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, selain siklus urea gitu ya, asam amino juga bisa masuk ke siklus glukosa alanin ya. Jadi di sini kita lihat ada gambar otot sama gambar hati gitu ya. Nah, di sini hati itu kan berperan dalam sebagian besar metabolisme asam amino ya. Nah, tetapi selain hati juga ada otot ya. Otot itu juga bisa memetabolisme asam amino. Bedanya apa asam amino yang di metabolisme di hati dengan di otot? Kalau di otot itu dia memecah atau memetabolisme asam amino yang punya cabang. Jadi asam amino yang punya cabang itu kalau kita lihat lagi yang ini misalnya contohnya valin, leusin, isoleusin gitu ya. Jadi asam amino yang punya cabang itu di metabolismenya adalah di otot. Sedangkan kalau yang lain di metabolismenya di hati gitu ya. Nah, jadi walaupun hati berperan sebagai untuk sebagian besar metabolisme asam amino, ada sel lain juga yang bisa memecah asam amino. Contohnya adalah otot yang bisa memetabolisme asam amino bercabang untuk menghasilkan energi selama berpuasa. Nah, tetapi di otot ini nggak bisa memproses NH3 menjadi urea ya. Karena apa? Karena tadi ada enzim tertentu untuk memecah NH3 menjadi urea ya.
karena enzimnya itu hanya ada di hati. Sehingga nanti kalaupun otot itu sudah memetabolisme asam amino, hasil metabolismenya akan dibawa kembali ke hati untuk nanti di metabolisme kembali, sehingga nanti urea yang dihasilkan bisa masuk atau bisa dikeluarkan ke dalam siklus urea gitu ya. Nah, di sini contohnya adalah bagaimana metabolismenya. Di sini adalah misalnya ada asam amino bercabang, leusin atau isoleusin tadi ya. Lalu dengan bantuan karbon intermediate ya, intermediate karbon, nanti akan diubah menjadi amonia, NH4+ ya. Amino. Aminonya akan diubah menjadi glutamat ya. Jadi diproses transaminasi. Selanjutnya glutamat akan bertemu dengan pirufat. Nah, pirufat ini adalah pirufat yang diperoleh dari proses glikolisis ya. Glikolisis itu adalah perubahan glukosa menjadi pirufat ya. Jadi nanti pirufatnya akan ketemu dengan glutamat yang dari asam amino, dan dengan bantuan enzim alanin aminotransferase akan diubah menjadi alanin. Dengan hasil selain alanin adalah alfa ketoglutarat, ya kan? Nah, alanin tadi yang sudah di metabolisme di otot itu akan dibawa ke hati. Nah, di hati alanin akan diubah menjadi pirufat kembali, gitu ya. Dan juga glutamat. Nah, glutamatnya ini itu kan nanti menghasilkan gugus amino ya, NH4+ ya. Nah, nanti NH4+-nya nanti baru masuk ke dalam siklus urea. Nah, pirufat yang dihasilkan dari alanin itu bisa digunakan kembali untuk mensintesis glukosa ya, atau melalui proses gluconeogenesis gitu. Jadi antara protein dengan karbohidrat ya, protein itu nanti di metabolisme menjadi asam amino, kalau karbohidrat menjadi glukosa gitu ya, itu ada hubungan, yaitu hubungannya melalui tadi siklus Krebs atau melalui proses glikolisis dan gluconeogenesis. Karena ada beberapa senyawa yang dihasilkan atau yang dibutuhkan itu berasal dari kedua proses tersebut. Contohnya adalah pirufat ya. Pirufat dibutuhkan oleh asam amino untuk mengubah glutamat menjadi alanin yang terjadi di otot. Sedangkan pirufat yang dihasilkan dari metabolisme asam amino bisa digunakan lagi di hati untuk gluconeogenesis atau untuk mensintesis glukosa. Seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Sampai sini ada pertanyaan? Untuk proses siklus glukosa alanin. Jadi siklus antara glukosa dengan alanin ya. Nah, alanin ini merupakan asam amino gluconeogenik utama ya. Artinya adalah senyawa yang punya laju gluconeogenesis yang lebih tinggi dibanding asam amino yang lain. Jadi si alanin ini lebih mudah atau lebih cepat laju reaksinya diubah menjadi pirufat untuk membantu proses gluconeogenesis. Makanya disebutnya asam amino gluconeogenik utama. Gitu. Ada pertanyaan kah sampai sini?
Ada pertanyaan sampai sini? Sepertinya tidak ada, Ibu, bisa dilanjut. Oke, nah ini adalah beberapa gangguan akibat, masalah yang terjadi di proses katabolisme asam amino ya. Ada argininemia, berarti argininemia itu berarti, dalam darah ya, berarti ya argininemia. Terus argininosuksinil asidemia sama CPS1 defisiensi. Nah, di sini misalnya contoh argininemia. Argininemia ini penyakit yang terjadi karena gangguan pada proses sintesis urea, di mana enzim yang terganggu atau gangguan enzimnya itu adalah enzim arginase. Nah, kalau kita lihat di siklus urea yang ini, arginase kan ada di sini ya. Berarti kalau misalnya arginasenya bermasalah atau arginasenya sedikit atau arginasenya kurang gitu ya, intinya atau arginasenya tidak terproduksi di dalam siklus urea, maka akan terjadi penumpukan karbamoil fosfat di dalam sini gitu ya. Penumpukan karbamoil fosfat di dalam sini dan arginin yang dihasilkan itu juga makin tinggi gitu kan ya. Karena kalau arginin itu karena arginin kalau mau masuk ke dalam mitokondria itu harus ada enzim arginase. Kalau nggak ada enzim arginase dia nggak bisa masuk ke dalam mitokondria. Akibatnya argininnya di dalam tubuh itu semakin banyak gitu ya. Makanya namanya adalah argininemia. Lalu yang kedua argininosuksinil asidemia ya. Itu juga terjadi pada gangguan yang terjadi pada proses sintesis urea akibat kekurangan enzim argininosuksinat. Argininosuksinat berarti kan di sini ya, argininosuksinat ya. Artinya dia juga akan mengganggu pembentukan dari argininosuksinatnya. Terus CPS1, karbamoil fosfat sintetase 1 defisiensi, berarti defisiensi CPS1 itu juga terjadi pada siklus urea akibat defisiensi si CPS1. Jadi CPS1 tuh kan ini ya, CPS1-nya tidak ada gitu ya, maka akan banyak penumpukan karbamoil fosfat di dalam si mitokondrianya. Tetapi untuk kasus-kasus yang seperti ini itu kemungkinannya kurang dari 0,5 per 100.000 orang gitu ya. Jadi emang sedikit kasusnya. Selanjutnya regulasi pada siklus urea itu ada 2 ya, yaitu ketika kita mengkonsumsi protein, artinya kan akan semakin banyak asam amino yang kita hasilkan gitu ya di dalam tubuh. Asam aminonya banyak, maka proses transaminasinya juga akan banyak gitu ya, akan tinggi. Transaminasi tadi masuknya ke urea, berarti ureanya juga akan semakin banyak gitu ya. Terus kalau misalnya kelaparan jangka panjang, itu nantinya akibatnya akan memecah si protein di otot ya, sehingga nanti yang terjadi adalah ureanya juga banyak karena protein di ototnya dipecah gitu ya. Terus sintesis dari siklus urea dengan enzim yang ada di 4 enzim yang ada di siklus urea dan CPS1 di dalam hati itu diregulasi berdasarkan permintaan ya dari siklus ureanya. Jadi bergantung pada pasokan protein yang masuk, terus kelaparan jangka panjang atau permintaan yang ada di siklus urea. Nah, enzim yang disintesis, selain itu ya, enzim yang disintesis itu bisa meningkat kalau kita dalam keadaan kelaparan atau diet yang tinggi
protein gitu ya, sangat tinggi protein itu nanti enzimnya itu bisa meningkat. Sedangkan enzim yang disintesis bisa menurun atau berkurang kalau misalnya kita diet lemak dan juga karbohidrat atau protein free diet gitu ya. Jadi itu nanti bisa menurunkan enzim yang disintesis. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Ibu. Paham semua ya. Selanjutnya masuk ke katabolisme kerangka karbon dari asam amino ya. Di sini jadi selain ada katabolisme dari asam amino yang tadi ya asam amino menghasilkan amoniak, amino gitu ya, NH4, terus masuk ke dalam siklus urea gitu ya, sehingga menghasilkan urea yang nanti diekskresikan melalui urin. Ada juga kerangka karbon ya, jadi selain asam amino menghasilkan NH4+ atau gugus amino, itu dia juga menghasilkan kerangka karbon, di mana kerangka karbon ini nantinya akan menghasilkan asam alfa keto dan nantinya akan masuk ke siklus Krebs ya, atau siklus asam sitrat dan menghasilkan oksaloasetat dan juga glukosa gitu ya. Jadi proses katabolismenya kerangka karbon ini hasil akhirnya adalah glukosa. Glukosa yang dihasilkan dari proses siklus Krebs. Karena kan tadi kalau kita lihat itu ada fumarat ya di slide sebelumnya. Itu adalah salah satu senyawa yang ada di dalam siklus Krebs gitu. Jadi asam amino dapat dikatabolisasi menjadi substrat bagi biosintesis karbohidrat dan juga lemak. Nah, ini adalah intermediate amfibolik yang terbentuk dari kerangka karbon asam amino ya. Jadi contohnya misalnya arginin, histidin, glisin, prolin itu adalah kerangka karbon dari glutamat, isoleusin, metionin, valin dari suksinil koenzim A, tirosin, penilalanin itu dari fumarat dan lain sebagainya, gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini ada kerangka karbon yang sifatnya glikogenik dan ketogenik, ketogenik atau glikogenik dan ketogenik ya. Disebut glikogenik berarti dia akan menghasilkan atau bukan akan menghasilkan, akan berhubungan dengan karbohidrat ya, berhubungan dengan glukosa, sedangkan ketogenik berarti dia berhubungan dengan metabolisme lipid gitu ya. Dan ada juga yang ketogenik dan glikogenik ya, yang berhubungan sama atau bisa dikonversi menjadi glikogen dan juga lemak gitu ya. Contohnya adalah isoleusin, penilalanin, triptopan, sama tirosin. Kalau yang glikogenik ada alanin, arginin, aspartat, sistein, dan lain sebagainya. Kalau yang ketogenik ada leusin sama lisin. Jadi di sini contohnya adalah misalnya alanin ya.
Alanin akan ada di sini ya. Alanin itu adalah kerangka karbon untuk menghasilkan piruvat. Piruvat itu kan dari proses metabolisme glukosa ya. Glukosa menghasilkan piruvat, makanya dia disebutnya adalah glikogenik. Terus leusin contohnya ya, leusin itu ada di sini. Leusin bisa menghasilkan asetil koenzim A. Lalu leusin juga bisa menghasilkan asetil koenzim A. Makanya disebutnya ketogenik gitu ya. Terus kalau yang isoleusin itu bisa menghasilkan suksinil koenzim A, yang mana dia itu masuk ke dalam siklus Krebs, berarti menghasilkan glukosa gitu ya. Dan juga isoleusin bisa masuk ke asetil koenzim A, bisa diubah menjadi asetil koenzim A. Makanya dia termasuk glikogenik dan ketogenik gitu. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa gangguan ya akibat katabolisme asam amino ya. Ada albinism, alkaptonuria, hemosistinuria, dan lain-lain sebagainya. Di mana penyakit-penyakit ini disebabkan oleh proses yang berkaitan sama asam amino ya. Contohnya adalah misalnya albinism. Itu adalah gangguan yang terjadi pada sintesis melanin dari tirosin. Akibat apa? Akibat kekurangan enzim tirosin 3 monooksigenase. Ya, yang menyebabkan misalnya salah satunya contohnya adalah kulit berwarna pink gitu ya, atau ada pigmentasi. Terus homosistinuria itu akibat proses degradasi metioninnya terganggu, kekurangan enzim sistionin beta sintetase ya, bisa mengakibatkan keterbelakangan mental gitu misalnya salah satu contohnya, dan lain sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan kah? Sampai sini ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Ibu. Oke, kalau tidak ada berarti sudah habis ya slide-nya ya. Saya absen dulu sebelum saya bentar ya. Sini di mana ya?
Alia Dias ada? Alia Dias tidak ada. Alaisia? Hadir Ibu. Amanatun? Hadir Ibu. Ajeng? Hadir Ibu. Anindita? Hadir Ibu. Anastasia? Hadir Ibu. Anissa Syafa? Hadir Bu. Denisa?